Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik para pejuang sekolah kedinasan. Ya, kita ketemu lagi dengan saya di channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan membahas ya tentang materi SKD, tepatnya adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, kemarin saya sudah bahas tentang TIU ya, TIU. Sekarang kita giliran lagi ya membahas tentang TKP. Nah, tepatnya di subtopik materi tentang jejaring kerja. Bagaimana membangun hubungan baik dengan rekan-rekan kerja atau mungkin dalam masyarakat, teman-teman. Nah, soal yang saya bahas ada kira-kira 6 nomor ya. Oke, ini merupakan soal asli tahun lalu ya. Oke, tentang jejaring kerja. Nah, dalam mencari jawaban yang paling benar ya soal jejaring kerja adalah bagaimana caranya teman-teman cari pilihan jawaban yang menggambarkan hubungan yang baik sesama rekan kerja. Itu kata kuncinya teman-teman. Cari jawaban yang menjalin hubungan baik dengan rekan kerja atau mungkin di dalam masyarakat. Nah, bagi yang baru mampir di channel saya, ini merupakan pembahasan soal SKD yang kesekian kalinya ya, khusus TKP teman-teman. Teman-teman bisa lihat langsung klik di link ini ya, sudah siap semuanya. Sudah ada TKP dari yang pertama sampai yang kesekian kalinya. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum saya membahas soal, biasanya ya saya memberikan cuplikan soalnya. Nanti teman-teman silakan jawab dulu, kita akan tentukan jawaban dengan saya. Soal TKP kemungkinan jawaban kita berbeda ya. Yang berbeda silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama silakan baca dan jawab ya 6 nomor soal TKP seperti berikut ini. Nah, baik, soal nomor 1 ya, jejaring kerja teman-teman. Saya ulangi, kata kunci adalah teman-teman cari jawaban yang betul-betul mau mau bekerja sama dengan baik. Oke, dalam anggota tim. Nomor 1, nah ini adalah bentuk soal asli kedinasan tahun kemarin. Roni dipercaya sebagai ketua tim yang mengoperasikan mesin pabrik. Namun, karena mesin tersebut adalah mesin baru dan hanya Roni yang bisa mengoperasikannya, nyaris anggota tim yang dipimpinnya tidak berkontribusi dalam pelaksanaan tugas. Ya, hal ini mengganggu kinerja perusahaan. Sebaiknya Roni bagaimana? Nah, teman-teman, jadi saya ulangi, Roni ini adalah sebagai ketua tim yang hanya dia yang bisa mengoperasikan mesin pabrik. Teman-temannya atau mungkin bawahannya tidak bisa. Apa yang sebaiknya dilakukan Roni? Nah, jadi cari jawaban yang betul-betul bagaimana Roni ini membantu teman-temannya untuk bisa juga mengoperasikan mesin pabrik itu. Oke, kita lihat yang pertama. A. Memilih untuk tidak bereaksi dan memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk belajar sendiri. Nah, teman-teman, inilah yang dibilang sebagai tidak mau bekerja sama. Oke, artinya sesuai dengan kata kunci bahwa untuk yang pilihan A itu salah, teman-teman. Ya, saya ingatkan kepada teman-teman mungkin adik-adik yang baru lihat soal seperti ini ya, dalam soal TKP bagaimana caranya supaya kita berbaik hati atau mungkin mempunyai karakter yang betul-betul bagus ya. Nah, jadi usahakan kita bisa berjiwa seperti seorang malaikat. Asik ya. Nah,
Oke, A salah. Kenapa? Karena tidak mau bekerja sama, tidak mau membantu teman-teman. Oke, jadi teman-teman, pilihan jawabannya itu kan dari poin 1, 2, 3, 4, atau 5. Mungkin saja untuk yang A ini jawab poinnya hanya satu saja kemungkinan. Oke. Yang kedua, bersedia membagi keahlian untuk mengoperasikan mesin pabrik kepada anggota tim hanya jika diminta oleh atasan. Ini masih namanya masih pencitraan teman-teman ya. Jika diminta oleh atasan, saya pikir bukan jawaban yang tepat. Oke. C, meminta anggota tim untuk membaca buku panduan pengoperasian mesin baru itu. Artinya saya pikir ini bisa dibilang sebagai pilihan yang kedua, poin yang kedua teman-teman. Nah, kenapa? Karena hanya menyuruh saja bawahannya untuk belajar sendiri lewat panduan buku-bukunya. Ini mungkin teman-teman adalah poin 2. Kemudian berarti tadi yang untuk yang B bisa saja adalah poin 3 teman-teman, karena sudah ada reaksinya untuk membantu walaupun diminta atasan. Poin 3. Nah, poin 4, 5 itu terletak di antara D atau error. D, bersedia membagi keahlian yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan tim kerjanya. Atau E, senantiasa mengembangkan kebiasaan untuk selalu membagi ilmu dengan para anggota tim demi kesuksesan bersama. Nah teman-teman, untuk saya saya pikir yang untuk D itu adalah poinnya 4. Kalau untuk saya teman-teman ini adalah poinnya 5. Nah mungkin yang berbeda dengan jawaban saya mengatakan bahwa poin 5 di D dan E 4 itu terserah kalian. Yang jelas kita punya kesepakatan bahwa yang poin tertinggi adalah antara D atau E. Poin D adalah 4, yang E adalah 5. Yang berbeda silahkan tuliskan di kolom komentar. Itulah soal kita teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikut teman-teman. Nomor 2 seperti berikut ini. Baik, soal nomor 2 masih dalam jejaring kerja. Suparman adalah tenaga pendidikan berprestasi yang dikirim institusinya untuk mengikuti lomba tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan berprestasi tingkat nasional. Ia terpilih sebagai peserta terbaik sehingga diminta membagikan pengalaman kepada juniornya. Namun, sebagian temannya kurang setuju dengan ide itu. Tindakan Suparman adalah apa? Apakah dia mau membagikan ilmunya atau tidak? Kuncinya, jawaban tepat adalah harus membagikan. Itulah bagian dari jejaring kerja. Kita lihat. A, bersedia membagikan pengalamannya kepada juniornya, terutama pengalaman yang relevan dengan tugasnya. Kemungkinan betul ini bagus jawabannya. Oke, kita cek teman-teman. Kita simpan dulu lah. B, proaktif membagikan pengalaman kepada juniornya dengan harapan bermanfaat untuk junior dan institusinya. Bagus juga teman-teman. C, kurang berkenan, saya pikir ini jawaban yang kurang pas, kurang berkenan membagikan pengalamannya karena ada teman menganggap tidak penting katanya, saya pikir bukan jawaban yang tepat, D, mau membagikan pengalamannya kepada junior ketika sudah mendapatkan persetujuan dari atasannya, saya pikir ini bukan juga karena harus minta setujunya, dia kan kita harus berbagi kepada bawahan, salah juga di sini. Rela membagikan pengalamannya kepada juniornya agar ada regenerasi yang baik dalam institusinya. Nah, jawabannya antara A, B, atau error. Nah, saya pikir jawabannya itu A, B, E sama-sama hampir bagus jawabannya. Kita pilih yang mana yang sesuai dengan konteks bacaan, teman-teman. Nah, apa tujuannya ini Suparman adalah tenaga pendidik berprestasi yang dikirim institusinya untuk ikut lomba tenaga pendidikan berprestasi tingkat nasional. Ia terpilih sebagai peserta terbaik sehingga diminta membagikan pengalaman kepada juniornya. Apa artinya? Bahwa ketika sudah membagikan itu otomatis juniornya juga punya bekal untuk kedepannya menjadi regenerasi, artinya bisa mengganti Suparman di tahun-tahun ke depan karena dia sudah mendapat ilmu dari seorang Suparman yang menjadi terbaik di tahun-tahun kemarin. Jadi kalau untuk saya teman-teman, yang poin tertingginya adalah di error. Rela membagikan pengalamannya kepada juniornya agar ada regenerasi yang baik dalam institusinya. Itulah jawaban yang tepat
kuncinya adalah mau membagikan dan supaya ada regenerasi untuk adik-adik atau juniornya yang tahun-tahun ke depan. Nah, itu teman-teman soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikut nomor 3 seperti berikut ini. Baik, soal nomor 3. Amel sudah berusaha mengajar mata kuliah statistik dengan metode yang menyenangkan, dengan harapan semua mahasiswa bisa menyelesaikan ujian statistik dengan lebih mudah. Namun, ada 5 mahasiswa yang tidak lulus karena mendapat nilai D, dan ternyata mereka adalah mahasiswa lama yang mengulang. Maka tindakan Amel itu bagaimana? Oke, jadi apa yang dilakukan seorang dosen ketika ada mahasiswa lama yang mendapat nilai D? Nah, kita lihat sikapnya gimana. Yang pertama adalah membutuhkan waktu untuk bisa menyampaikan keterus-terangan nilai tersebut kepada mahasiswa. Atau B, berupaya menyampaikan persoalan secara terbuka kepada mahasiswa terkait nilai mereka. Atau C, menunjukkan perilaku asertif dengan berani berkata terang, berani berkata terus terang kepada mahasiswa dan bersedia berdiskusi mengenai kesulitan yang mereka hadapi. Atau D, cenderung pasif dan membiarkan saja mahasiswa yang nilainya D tersebut. Atau E, menunjukkan keterbukaan dengan menyampaikan persoalan nilai D tersebut kepada mahasiswa. Saya pikir teman-teman untuk jawaban yang satu itu mungkin ini ini adalah poin 1 teman-teman, cenderung pasif bisa dibilang sebagai tidak mau membangun komunikasi dengan mahasiswa. Oke, yang kedua adalah untuk yang 2 itu bagi saya itu adalah jawabannya di sini 2. Membutuhkan waktu untuk bisa menyampaikan keterus-terangan nilai itu kepada mahasiswa. Jadi tinggal poin 3, 4, 5 kira-kira di mana. Nah, saya pikir untuk poin 3 bagi saya adalah di sini berupaya menyampaikan persoalan secara terbuka kepada mahasiswa terkait nilai mereka. Yang keempat itu adalah baiknya di sini 4, menunjukkan keterbukaan dengan menyampaikan persoalan nilai D tersebut kepada mahasiswa. Atau ini adalah yang kelima teman-teman. Itu bagi saya. Yang 5 adalah menunjukkan perilaku asertif. Artinya apa? Berani berkata terus terang kepada mahasiswa dan bersedia berdiskusi mengenai kesulitan yang mereka hadapi. Apa artinya? Bahwa untuk poin C ini merupakan jawaban yang paling bagus. Kenapa? Mau membangun jejaring kerja dengan cara berkomunikasi dengan mahasiswa tersebut sehingga didapatkan solusi yang baik untuk mahasiswa itu. Itulah bagian dari membangun hubungan baik sesama di lingkungan masyarakat, termasuk di kampus yang melibatkan mahasiswa dan seorang dosen. Baik teman-teman sekalian, kita next lagi ke soal berikutnya, nomor 4 yang berikut ini. Baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Atasan meminta saya untuk menjadi koordinator gathering para kolega perusahaan. Padahal saya sudah menyampaikan bahwa selama bekerja saya belum pernah mengkoordinasi acara besar di perusahaan. Pada situasi tersebut saya dituntut untuk menunjukkan kinerja. Untuk menanggapi penunjukan itu saya ... Nah teman-teman, konteksnya adalah Anda itu disuruh atau ditunjuk oleh atasan untuk menjadi seorang koordinator. Jawabannya apa? Harus siap dengan cara apapun. Mungkin Anda bisa belajar dari orang-orang yang sebelumnya. Oke, dengan cara belajar dan terus belajar. Nah, kita lihat pilihannya apa kira-kira. A, melaksanakan peran sebagai koordinator sambil mencari rekan kerja yang sudah pernah menjalankan peran itu. Saya pikir ini juga bagus sudah menerima dan mau belajar. Ini sebenarnya juga bagian dari profesionalisme. B, menerima kepercayaan tersebut walaupun tidak tahu persis tugas yang harus dilakukan. Saya pikir ini salah tidak mau belajar, tidak mau membangun komunikasi, jaring kerja dengan orang lain teman-teman, sesama rekan kerja Khawatir jika saya ditunjuk sebagai ketua, ada saya yang bisa disalahkan di kegiatan gagal. Saya pikir ini adalah poin 1 tidak mau membangun komunikasi. Menerima tugas sebagai koordinator hanya jika ada jaminan bahwa saya didukung penuh oleh atasan. Saya pikir ini masih kurang bagus karena bersyarat teman-teman. Ini adalah bagi saya merupakan poin 2. Oke, nah sekarang yang E. Bekerja secara efektif dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari rekan kerja dan arahan atasan. Nah teman-teman, kalau kita lihat pilihan A, B, E
Ya, kalau kita lihat teman-teman pilihan A, B, E. Nah, jadi teman-teman cari jawaban yang betul-betul mau membangun komunikasi. Kita lihat yang manakah yang seperti itu. Jawaban tepat adalah di error ya. Perhatikan teman-teman. Di E itu kenapa jawabannya 5 di sini poin 5 karena mau membangun komunikasi dari rekan kerja dan arahan atasan teman-teman. Artinya dua-duanya mau berkomunikasi untuk masalah ini. Artinya intinya teman-teman sekalian ya bahwa di materi jaring kerja harus ada komunikasi dengan sesama rekan kerja ataupun mungkin dengan atasan. Nah, teman-teman itu soal nomor 4. Kita kembali ke soal berikut nomor 5. Baik, soal nomor 5 ya. Kita lihat nomor 5. Dalam sebuah kegiatan di kantornya, Ahmad ditunjuk sebagai koordinator acara. Menjelang hari pelaksanaan, Putri Ahmad harus masuk ke rumah sakit. Sebagai penanggung jawab utama acara, Ahmad tidak bisa meninggalkan persiapan acara begitu saja. Sementara anaknya juga perlu mendapatkan perhatiannya. Sebaiknya langkah yang diambil Ahmad adalah apa? A. Langsung menyerahkan tanggung jawab kepada ketua panitia kegiatan. Atau B. Berkoordinasi dengan ketua panitia dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara. Atau C. Mengundurkan diri sebagai penanggung jawab acara dan fokus pada penanganan anaknya. Atau D. Menjelaskan kepada ketua pelaksana akan kesulitannya dan mencoba untuk mencarikan pengganti. Atau E. Menerima tawaran bantuan kawan walaupun dia ragu dengan kemampuannya. Tapi teman-teman kita lihat. Untuk jawaban A ini salah ya. Ini kenapa salah? Karena tidak ada komunikasi dengan anggota tim atau mungkin dengan ketua gitu teman-teman ya. Kemudian saya lihat di sini yang C juga teman-teman salah ini ya. Ini bukan poin tertinggi. Kenapa? Karena langsung mengundurkan diri dan menyerahkan semuanya kepada atasan. Oke, itu salah teman-teman. Yang E salah juga, menerima tawaran bantuan kawan walaupun dia ragu ya. Dia ragu dengan kemampuannya. Saya pikir ini salah juga. Yang tepat adalah jawabannya antara B atau D gitu. Jadi gini, intinya dalam soal jejaring kerja adalah mau membangun komunikasi dengan rekan kerja. Yang manakah yang paling tepat teman-teman? Jawabannya adalah B. Inilah poin 5 bagi saya. Poin 5 di sini ini adalah merupakan poin 4. Poin 5 apa? Berkoordinasi dengan ketua panitia dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara. Apa artinya? Ahmad ini mau membangun komunikasi ke semua pihak ya yang terlibat dalam pelaksanaan acara itu. Itulah kuncinya teman-teman, menjalin komunikasi ke semua anggota tim. Jadi teman-teman kalau ada soal seperti ini, carilah jawaban yang betul-betul mau membangun jejaring kerja ataupun komunikasi hubungan baik dengan sesama anggota kerja itu. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 6 yang berikut ini. Nah, kita sampai pada soal nomor terakhir, nomor 6 ya, masih dalam soal jejaring kerja. Hari ini kepala sekolah menugasi Tommy sebagai penanggung jawab kegiatan magang industri bagi para murid kelas 12. Padahal sebagai guru baru, Tommy belum memiliki banyak relasi yang bisa mendukungnya untuk melaksanakan tugas itu. Sebaiknya Tommy bagaimana? Nah teman-teman, narasinya adalah Tommy ini seorang guru baru, belum punya relasi atau hubungan dengan di luar sana. Apa yang harus dilakukan Tommy? Jawabannya atau kuncinya adalah cari jawaban yang dimana Tommy ini berusaha untuk mencari mencari relasi hubungan ke tempat-tempat lain. Itu adalah jawaban yang pasti. A. Terbuka dan bersedia menerima bila ada instansi-instansi yang menawarkan diri menjadi lokasi yang magang industri. Saya pikir ini juga bagus, tapi masih dibilang sebagai pasif. Kenapa? Karena dia menunggu ya bila ada instansi yang menawarkan. Baiknya teman-teman, dia yang cari gitu supaya dibilang aktif ya. Oke. Melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab semampunya walaupun dengan keterbatasan relasi yang dimiliki. Saya pikir ini bukan jawaban tepat karena tidak mau berusaha ya mengembangkan keterbatasannya. Oke, salah teman-teman ya. Yang C, tetap membuka kesempatan kerjasama dengan instansi yang telah dikenal sebelumnya untuk menjadi lokasi magang. Saya pikir juga ini bagus ya. Atau D, merespon tugas dengan berusaha menambah relasi dari instansi yang berpotensi menjadi lokasi magang industri. Saya pikir juga bagus ini. Atau E,
menindaklanjuti tugas dengan mengoptimalkan relasi yang dimiliki dan memperbesar potensi kerjasama dengan instansi yang baru. Nah, jawaban teman-teman, apakah A, apakah C, dan D, atau E? Kita cek teman-teman. Ini dibilang tadi pasif ya, saya pikir ini bukan jawaban. Nah, ini saya pikir untuk yang tetap membuka kesempatan kerjasama dengan instansi yang telah dikenal sebelumnya. Ini saya pikir juga bukan ya yang tepat teman-teman, karena dia hanya membangun relasi dengan yang sudah-sudah, ya, tidak mau mencari yang lain yang baru ya. Atau D, merespon tugas dengan berusaha menambah relasi dari instansi yang berpotensi menjadi lokasi industri. Atau E, menindaklanjuti. Kalau untuk E teman-teman ini bagus. Kenapa? Karena selain membangun komunikasi dengan yang sudah ada, si Tommy ini mau mencari yang baru. Oke, berarti teman-teman kita simpulkan ini pasti adalah poin 5, karena membangun komunikasi dengan yang sudah ada dan mencari juga yang baru untuk menambah relasi. Nah teman-teman, saya pikir itu jawaban tepat adalah error ya. Nah oke teman-teman sekalian, nah yang ya mungkin kedepannya akan saya bahas lagi materi tentang TWK ya. Yang sudah nonton video saya, terima kasih ya, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.